ini adalah panduan untuk adik-adik semuanya. Tidak boleh makan, minum selama ibadah berlangsung. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hafalkan ayat mas. Adik-adik ikut memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah adik-adik semua. Shalom adik-adik semua. Senang banget bisa ketemu lagi sama adik-adik di minggu ini. Dan selamat datang ya adik-adik di DSMD 2 DKI Jakarta. Yeay! Dan hari ini kakak mau tanya sama adik-adik semua. Berapa banyak adik-adik yang berasa bahwa adik-adik adalah anak Tuhan yang istimewa? Boleh angkat tangannya. Kalau aku sih berasa ya, kalau aku tuh anak Tuhan yang istimewa. Nah, bukan cuma aku doang, bukan cuma kakak doang, tapi adik-adik di rumah juga. Jadi mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita percaya bahwa kita semua adalah anak-anak yang hebat di dalam Tuhan. Oke adik-adik semua, kita nyanyiin pujian ini ya. Ini lagu baru, tapi kita harus bisa sama-sama belajar, oke? Anak yang istimewa, disayang Tuhan. Anak yang istimewa, cinta mama papa. Anak yang istimewa, rajin belajar, taat dan setia. Anak yang istimewa, disayang Tuhan. Anak yang istimewa, cinta mama papa. Anak yang istimewa, rajin belajar, taat dan setia. Sayangku kepada Allahku lebih dalam dari lautan. Sayangku kepada Allahku lebih tinggi dari langit membentang. Sayangku kepada Allahku lebih dalam dari lautan. Sayangku kepada Allahku lebih tinggi dari langit membentang. Lebih tinggi dari langit membentang. Lebih tinggi dari langit membentang. Sayang kita sama Tuhan harus lebih besar daripada apapun juga. Amin adik-adik. Amin. Ayo adik-adik, santai kita untuk menyembah Tuhan, masuk lebih dalam lagi. Kita anak yang istimewa dan kita cinta kepada Tuhan. Yes, amin. Amin. Yuk, sama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, kita tetap sayang pada Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita katakan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa,
sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa. Ya Bapa, Tuhan Yesus, kami ajar kami mengasihimu, untuk Tuhan. mencintaimu dalam segala kondisi apapun. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hai adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita tutup mata kita supaya kita lebih fokus. Kita datang sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang baik kami bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami buka telinga kami buka hati kami, biar kami bisa dengar yang baik dari Tuhan, dari firman Tuhan. Dan kami siap Tuhan melakukan firman Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Minggu lalu kita tahu ya cerita Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Jadi pada waktu itu di Taman Eden, waktu mereka lagi hidup menjalankan tugas daripada Tuhan untuk memelihara taman itu, ada ular yang mendatangi Hawa. Dan ular itu menggoda Hawa untuk makan buah yang sebenarnya Tuhan gak bolehin makan buah itu. Jadinya Hawa tidak taat, dan Hawa dengan Adam makan buah itu. Ketidaktaatan itu artinya dosa. Jadi Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Apa akibatnya saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Adam dan Hawa hidupnya tidak bisa lagi berdekatan dengan Tuhan, karena Tuhan itu kudus, sedangkan Adam dan Hawa itu sudah kehilangan kekudusan Tuhan. Mereka sudah berdosa. Jadi Adam dan Hawa manusia hidup terpisah dari Tuhan. Bahkan karena dosa mereka itu seharusnya dihukum. Roma 3 ayat 23 firman Tuhan berkata seperti ini. Kita baca sama-sama ya, ayatnya ada di layar adik-adik. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan apa sih akibat berdosa? Sebenarnya upah dosa itu adalah maut. Kita baca di Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Artinya kita yang berdosa itu harus dihukum, harus bayar harga dosa tersebut. Dan harganya itu adalah hukuman mati. Kita akan binasa. Kita harus dimasukkan ke dalam api neraka. Sama halnya dengan barang-barang yang ada di sekitar kita. Barang-barang yang adik-adik punya. Misalnya adik-adik punya baju. Baju yang adik-adik pakai itu adalah baju yang telah dibeli sama papa sama mama. Dan papa mama itu harus keluarin uang untuk bayar harga baju itu. Atau mungkin benda-benda lain. Buku yang adik-adik baca, atau mungkin mainan yang kalian punya, itu semua ada harganya. Ada yang 10.000, ada yang 5.000, ada yang 20.000, bahkan ada yang 100.000, ada yang 200.000 mungkin. Jadi semua hal di dunia ini ada harganya. Begitu juga kita, waktu kita berbuat dosa kita itu ada harganya. Tapi harganya itu nggak bisa diukur sama uang. Karena tadi firman Tuhan katakan upahnya itu harus binasa. Kita itu harus dihukum masuk ke dalam api neraka. Jadi untuk membayar dosa-dosa kita itu perlu seseorang yang hidupnya itu nggak berdosa. Untuk dia bayar dosa-dosa kita. Siapa sih di bumi ini, di dunia ini yang tidak berdosa? Apakah kalian menemukan teman-teman kalian ada yang gak pernah berdosa? Atau mungkin papa mama yang gak pernah berdosa? Atau mungkin guru-guru sekolah minggu kalian? Apakah mereka juga tidak melakukan dosa sama sekali?
Tidak ada. Semua orang sejak mereka kecil, sejak mereka bayi bahkan sudah berdosa karena Adam dan Hawa sudah berbuat dosa. Lalu apakah Tuhan tega melihat anak-anaknya, ciptaannya, manusia yang paling mulia itu harus binasa? Tuhan gak mau, Tuhan gak tega. Jadi Tuhan itu pingin lakukan sesuatu supaya manusia itu gak dihukum. Yohanes 3 ayat 16 kita baca sama-sama lagi ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan gak diem aja. Tuhan utus anaknya yang bernama Yesus. Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Dia kemudian mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Jadi dosa kita dibayar sama Tuhan lunas, bukan dengan uang, tetapi dengan darah Yesus. Adik-adik tahu nggak warna darah itu apa sih? Ya, darah itu warnanya merah seperti ini ya. Kalau teman-teman atau adik-adik lihat warna merah, ingat selalu akan darah Yesus yang telah tercurah di kayu salib menebus kita semua. Sehingga hidup kita tidak lagi penuh dengan dosa. Ketika darah Yesus yang merah ini telah tercurah buat kita, maka kita menjadi manusia-manusia yang baru. Kita tidak lagi menjadi anak-anak yang berdosa lagi. Kita bisa belajar untuk menjaga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau ingat warna merah, kalau lihat warna merah, ingat selalu akan darah Tuhan yang telah membayar lunas segala dosa kita di kayu salib. Kita baca ya ayat firman Tuhan ini sekali lagi, dan ini merupakan ayat hafalan kita minggu ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Yuk sekarang kita tutup mata kita lagi, kita mau bersyukur sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami. Sehingga Tuhan mau menggantikan kami dihukum. Tuhan mau mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan darah-Mu Tuhan yang mahal, Tuhan telah menyucikan kami, menebus kami dari setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Biar kami belajar menjaga hidup kami, supaya kami menjadi anak-anak yang taat sama Tuhan, anak-anak yang takut sama Tuhan, anak-anak yang menghormati Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, kita sudah dengar firman Tuhan dan sudah membaca ayat hafalan. Sekarang waktunya kita menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan adik-adik dan teman-teman di rumah, kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan telah menetapkan engkau sebagai umat yang kudus. Tuhan akan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahteranya kepadamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan Tuhan akan membuat berhasil di dalam studimu. Tuhan akan menjaga engkau dari kecelakaan dan menjaga nyawamu. Tuhan akan menepati setiap janji-janjinya kepadamu. Lakukanlah firman Tuhan dengan setia. Biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan katakan
Amin. Nah adik-adik, kita tadi udah sama-sama dengerin firman Yes. Tuhan, kita udah berdoa, dan kita juga udah memuji dan menyembah Tuhan. Betul banget, Kak. Dan ini adalah akhir dari ibadah online kita di minggu ini. Yes. Tapi adik-adik tetap stay tune di YouTube ya, karena Betul. minggu depan kita tetap ada ibadah online lagi. Betul banget. Oke, happy Sunday and God bless you all. See you next week. Bye-bye. Bye-bye.